kabarnya Pak? Sehat semua? Sehat. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu kita akan melaksanakan kegiatan apa pada siang hari ini? Saya Ya, silakan. kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok atau KKP. Ya, benar sekali. Nah, lalu teman-teman apa ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum ya? Nah, baiklah saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah suatu proses pemberi bantuan kepada individu yang memiliki suatu permasalahan dalam suatu kelompok. Lalu konseling kelompok ini memanfaatkan dinamika dalam kelompok. Makanya dalam penyelesaian suatu masalah ini dilakukan di dalam kelompok. Biasanya masalah yang dihadapi itu masalah satu individu, lalu diselesaikannya secara kelompok. Lalu tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk menyelesaikan masalah individu dalam suatu kelompok tertentu yang sesuai dengan kesepakatan tentang tema apa atau materi apa yang akan dibahas nantinya. Lalu asas yang kita gunakan itu ada asas kesukarelaan, di mana para anggota melakukan konseling kelompok ini secara sukarela tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Lalu ada asas keterbukaan, yaitu setiap kelompok, setiap anggota diharapkan untuk terbuka dan menyampaikan pendapat, masalah, atau persoalan atau suatu hal yang ingin disampaikan. Lalu ada asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini asas yang anggota kelompok ini dituntut untuk menjaga rahasia yang akan kita bahas dalam kelompok ini. Jadi yang tahu ini hanya kelompok yang ada di anggota yang ada di kelompok ini saja, tidak diberitahukan kepada kelompok lain atau orang lain. Nah, sebelumnya kita perkenalan nama terlebih dahulu. Nah, nanti perkenalannya ini kan sebutkan nama dan harapan yang ingin kita harapkan di kedepannya seperti apa. Teman-teman mengerti kan? Seperti Nah, mulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Roina Venesia Baru Batubara. Harapan saya kedepannya saya ingin membahagiakan orang-orang yang saya sayangi, yang orang-orang yang ada di sekitar saya. Dari Raka. baik, halo Roina, perkenalkan nama saya Rizky Raka Aditya. Harapan saya kedepannya bisa menyelesaikan tujuan hidup saya kedepannya, dan yang pasti harapan saya semoga lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, Halo Reina, halo Raka. Perkenalkan nama saya Sarah Vanita Salsabila. Harapan saya semoga saja bisa wisuda dengan lancar. Halo Roina, Raka, Sarah, perkenalkan nama saya Sulastri Sinaga. Harapan saya ke depannya itu semoga apa yang saya cita-citakan itu dapat terkabul dan tentunya bisa bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Terima kasih. nah, baiklah teman-teman, kita semua sudah saling mengenal kan? Ya. Nah, lalu cara pelaksananya ini kita duduknya itu setengah lingkaran. Nah, terus kenapa setengah lingkaran? Karena agar kita tuh saling berhadapan. Pada saat berhadapan kita bisa dengan mudah menjelaskan atau menyampaikan, lalu kita bisa mengingat wajah-wajah teman anggota kita ini. Lalu cara untuk menjawab atau menanggapi, nanti teman-teman bisa mengangkat tangan ya. Lalu apa teman-teman sudah siap untuk melakukan konseling kelompok ini? Siap. Baiklah, kita mulai terlebih dahulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai konseling kelompok kita akan saya akan menanyakan kepada teman-teman masalah apa saja yang dihadapi. Lalu setelah itu kita akan membuat kesepakatan masalah mana yang akan kita bahas. Pertama kita mulai dari Sulastri dulu. Kalau masalah yang sedang saya hadapi itu kan, misalkan guru itu memberi materi, nah saya malas itu mencari materi yang lain yang untuk menunjang pelajaran tersebut.
Oh, berarti Sulastri susah, malas mencari referensinya gitu ya? Oke, lalu Sarah? Kalau saya tuh mengikuti organisasi, cuma sangat bermalas, sangat malas untuk ikut aktivitasnya. Jadi gimana supaya saya bisa rajin untuk ikut aktivitas? Oh, jadi Sarah tuh ikut organisasi, cuman malas mengikuti kegiatannya gitu ya? Nah, lalu saudara Raka? Kalau saya itu ingin berprestasi di dalam perkuliahan saya, tetapi terkendala oleh saya itu kurang mengerti, tapi saya punya keinginan untuk berprestasi seperti itu. Saya kurang dan juga saya kurang ada fasilitasnya. Dengan kata lain, fasilitas saya kurang lengkap gitu. Oh, jadi Raka itu ingin berprestasi, cuman fasilitas atau keadaannya kurang mendukung ya? Nah, Lalu teman-teman kita membuat kesepakatan nih. Kira-kira tema apa yang akan kita bahas? Punya Raka. Oh, punya Raka ya. Berarti tema Raka tadi tentang dia ingin berprestasi, cuman fasilitasnya kurang memadai. Nah, silakan Raka bercerita bagaimana. jadi saya itu punya keinginan untuk berprestasi dalam perkuliahan saya ini. Berprestasinya saya itu ingin mendapatkan beasiswa, tapi hal tersebut terkendala dengan apalagi keadaan sekarang kan daring. Jadi saya lebih susah mengerti pelajaran-pelajaran atau mata kuliah yang diberikan oleh dosen-dosen, dan juga saya berada di pelosok, jadi saya susah sinyal gitu, sinyalnya kurang, dan kadang-kadang dosen itu memberikan materi atau perkuliahan secara mendadak, tidak mengkonfirmasi dulu kepada mahasiswa-mahasiswanya, jadi saya tidak bisa mempersiapkan sinyal dengan baik. Nah, kita kan sudah mendengarkan tadi bagaimana cerita Raka bahwa dia mengalami kendala dalam kesulitan sinyal, terus fasilitasnya kurang. Nah, menurut teman-teman bagaimana sih cara mengatasinya? Dari Sulastri dulu. Kalau menurut saya sendiri kan jadwal kuliah itu kan sudah ada. Nah, jadi kita itu misalkan susah sinyal, kita tuh entah menginap di rumah keluarga kita yang pokoknya yang sinyalnya yang bagus dan bisa yang kita minta bantu gitu. Misalkan kalau kita nggak punya HP yang bisa kita pinjam seperti itu. Nah, lalu Sarah? Kalau menurut saya juga, saya mau menambahkan dari yang Sulastri aja. Mungkin kita bisa menumpang dulu, menginap di rumah sepupu atau bermain ke rumah sepupu untuk menumpang wifi-nya, atau mungkin minta hotspot ya supaya ada sinyal. Kemudian juga bisa mencari sinyal di tempat lain yang mungkin di dataran yang lebih tinggi atau seperti di tempat lain yang ada sinyalnya, supaya bisa mengikuti pembelajaran daring. Nah, itu ya. Kan tadi Raka juga sudah mendengar dari pendapat dari Sulastri, dari Sarah, pendapatnya bahwa misalnya tidak ada sinyal, kan bisa cari dulu entah nginep di rumah saudara, di rumah sepupu, di rumah orang yang menurut Raka percayai. Nanti kan bisa tengok juga di jadwalnya sesuai atau tidak, tengok di jadwalnya, sesuaikan dengan jadwalnya pasnya atau tidaknya. Nanti pas saat itulah Raka nanti bisa untuk mencari sinyal di tempat-tempat yang menurut Raka bisa mendapatkan sinyal. Lalu bagaimana tindakan Raka selanjutnya? Baik, tindakan saya selanjutnya ya saya akan mengikuti saran-saran teman-teman lainnya. Yang tadinya saya hanya menunggu konfirmasi dari dosen apakah hari ini kuliah online, dan saya baru mencari sinyal, dan mulai sekarang saya harus mempersiapkan sinyal dulu. Misalnya hari ini kuliah online sekitar jam 3, sekitar jam 2 saya telah mencari tempat yang ada sinyalnya, seperti itu. Ya, baik. Nah, lalu menurut Raka apa ada lagi yang ingin dipertanyakan atau kurang jelas atau ada yang ingin dibahas lagi? Menurut saya ingin menanyakan faktor apa lagi yang bisa membantu saya semangat untuk belajar dan berprestasi. Menurut
teman-teman gimana, menurut Sarah gimana? Kalau menurut saya bisa menonton seperti video-video motivasi untuk menambah motivasi kita. Kemudian seperti apa sih namanya, memberikan kepercayaan diri kepada diri kita juga, seperti saya pasti bisa untuk belajar dan saya pasti mau, seperti itu. Terima kasih Sarah. Lalu Sulastri bagaimana? Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan dari Sarah itu, bahwa kita itu harus memotivasi diri kita sendiri. Kita itu harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, kalau saya ini bertanya kepada Raka, tujuan Raka itu kuliah untuk apa? Tujuan saya kuliah ya untuk yang pertama menambah wawasan, untuk menambah jenjang pendidikan saya, dan yang pasti untuk modal mencari pekerjaan nantinya. Nah, kalau orang itu mencari pekerjaan itu untuk siapa? Untuk diri saya sendiri, untuk orang tua saya, untuk keluarga saya yang membutuhkan bantuan berupa uang dari saya. Nah, dari situ kan kita tuh harus ada itu namanya, dalam hati kita itu kan, saya harus bisa, saya dengan, kalau misalkan saya itu berprestasi kan keluarga saya akan ikut bahagia juga. Nah, dan saya juga bisa dapat membantu mereka seperti itu. Nah, jadi Raka maksudnya itu kesimpulannya, Raka itu harus meningkatkan dulu motivasi Raka. Bisa motivasinya bisa melalui YouTube, internet, bisa melalui orang-orang terdekat Raka, orang tua, keluarga. Pokoknya Raka tuh harus meningkatkan dulu motivasi Raka dalam belajar, maka akan termotivasi. Baik, Lalu apa Raka mengerti? pasti. Terus apa lagi? Ya, Ada ya, jika sudah Jika sudah tidak ada lagi, kita telah di akhir. setelah di akhir tahapan jika tidak ada lagi yang ingin didiskusikan atau dibahas, kita sudah di penghujung kegiatan konseling kelompok kita. Nah, sebelum kita mengakhirinya, saya ingin meminta saran dan kesan dari teman-teman. Pertama dari Raka dulu. Pesan saya dari konseling ini sangat membantu saya yang tadinya tidak memiliki motivasi, tidak tahu caranya berprestasi bagaimana, jadi tahu. Terima kasih pokoknya untuk konseling ini. Ya. Lalu Sarah? Kalau pesan dari saya, untuk agar kita bisa lebih memotivasi diri kita, dan pasti banyak yang mengalami masalah seperti Raka. Jadi semoga bisa memotivasi diri dan mendapatkan motivasi dari tempat-tempat lain. Lalu Sulastri? Kalau dari saya sendiri itu, kita itu intinya harus percaya dengan kemampuan yang kita miliki dan kita harus mau belajar. Terima kasih. Nah, terima kasih teman-teman atas saran dan kesannya. Nah, saya menegaskan lagi kepada teman-teman bahwa kita mempunyai 3 asas, yaitu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan, dimana semua yang kita bahas dalam konseling kelompok ini tidak boleh disebarluaskan, cukup kita yang ada di kelompok ini saja, tidak boleh dibicarakan ke orang lain ataupun dengan kelompok lain. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mulai. Sampai di sini saja kegiatan konseling kelompok kita. Semoga apa yang kita bahas bisa berguna, bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.